Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam dzurriyyatihi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya pula, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di dalam keadaan yang mulia, di waktu yang mulia, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab Allah ridhai kita dan Allah kumpulkan kita bersama kekasih-kekasihnya kelak di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, berkah, dan segala macam kebaikan. Para ulama itu menyimpulkan ada beberapa hal yang bisa membuat nilai ibadah kita itu berlipat-lipat ganda. Nilai ibadah menjadi berlipat-lipat ganda. Kalaunya dalam keadaan biasa ibadah dinilai 10, maka ketika dalam beberapa hal tersebut ibadah nilainya jauh lebih banyak. Apa saja hal-hal tersebut yang bisa membuat ibadah kita berganda? Para ulama mengatakan ibadah nilainya itu berkali-kali lipat, berlipat-lipat ganda. Di antaranya itu sebab tempat. Apabila ibadah dilakukan di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat tertentu, maka Allah akan melipat gandakan pahala seseorang dibandingkan dia melakukan ibadah di tempat biasa. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salatun di masjid hadza afdalu min alfi salatin bima siwa illa al-masjidil haram, wa salatun bil masjidil haram
afdalu min salatin di masjid hadza bi mi'ati salat, rawahu Ahmad. Ujar Nabi, satu kali sembahyang di Masjid Nabawi, masjidku ya Nabi, maka itu lebih banyak pahalanya daripada 1000 sembahyang di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram, satu kali sembahyang di sana, ujar Nabi, lebih afdal 100 kali lipat dibandingkan sembahyang di Masjid Nabawi. Artinya kalau kita hitung-hitung, kalau kita sembahyang di Banua sekali, di Masjid Napakah, Haratkah, Uyuhkah, Langgarkah, Masjidkah sekali, sama lawan sembahyang nang digawe di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Sembahyang sekali di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibanding di masjid kita, dibanding di masjid di luar daripada Masjid Nabawi. Adapun Masjidil Haram, satu kali sembahyang di Masjidil Haram itu sama pahalanya, bahkan lebih afdal dari Nabi dibandingkan 100 kali di Masjid Nabawi. Berarti kalau tertanding melawan masjid biasa itu 100.000 kali, 100.000 kali. Karena tempat berbeda, maka keutamaan yang didapat pun berbeda. Dan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan bukan hanya sembahyang yang dilaksanakan di sana, tapi setiap ibadah yang dilakukan di tempat mulia tersebut itu pahalanya berlipat ganda. Orang bersedekah di Makkah, misalnya hitungan 1.000 rupiah, itu kalau dibandingkan pahalanya dengan orang bersedekah di kampung halamannya seorang, 1.000 rupiah itu jauh berbeda. 1.000 rupiah yang di Makkah pahalanya 100.000 kali ganda, 100.000 kali ganda. Karena dikatakan oleh para ulama, di Makkah atau Masjidil Haram, yang dimaksud dengan Masjidil Haram tersebut adalah selama masih di tempat yang disebut tanah haram Makkah. Walaupun dikunjung, kada di dalam masjid artinya bersedekah, kada di halaman masjid, bersedekah pahala berlipat ganda, berzikir pahala berlipat ganda, 100.000 kali lipat. Kada gagampangan itu. Makanya kalau orang sekalipun orang itu utaknya utak pedagang ini kan bila keluar duit itu ada yang rugi, itu utaknya, itu gayanya udah pebisnis. Seandainya berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, keluar sekian puluh juta duit, untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah di tanah haram Makkah dan di tanah haram Madinah. Seandainya sekali sembahyang hajinya di Makkah situ, sekali nang duit puluhan juta keluar tuh kada ada nilainya. Artinya apa? Berujung banyak udah. Apalagi setiap hari 5 waktu sehari ditambah dengan ibadah-ibadah sunat, dengan zikir-zikir, dengan sedekah. Ini orang boleh mendapat keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar karena apa? Pahala yang didapat itu tidak akan bisa ditandingi dengan ibadah di kampung halaman. Makanya kalau orang berisi duit ada, seandainya untuk memakan coba kerja setahun 2 tahun, tapi hendak berusaha, niatnya apa? Niatnya untuk bisa menjejakkan kaki di tanah haram Makkah atau Madinah, hendak melaksanakan ibadah haji, hendak melaksanakan ibadah umrah, mendapatkan pahala yang besar. Ini orang berusaha menabung hendak tulak ke sana, ini berusahanya jadi pahala, menabungnya jadi pahala. Tapi kalau hanya sekedar menumpuk-numpuk harta, sugih sudah duit ada,
hendak nambah aja, tapi hendak lagi berusaha, habis-habisan berusaha, ada niat yang baik. Nah ini masuk dalam kategori firman Allah, alhaakumut takatsur, celaka atau binasa orang-orang yang ketujuh memperbanyak hartanya. Nah bahaya kalau orang ketujuh menumpuk harta tapi kadada niat yang baik. Nah itu diantara hadis Nabi. Sembahyang di masjid Nabi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ibadah yang lain sama. Nah cuman kalau di Madinah, kalau di Makkah itu jadi para ulama sembahyang di mana aja selama itu tanah haram, selama itu ada di tanah haram Makkah, itu pahala berganda 100.000 kali lipat. Nah ibadah sembahyangnya. Kalau di Madinah Pak, nah oleh sebagian ulama dikatakan di Madinah itu yang pahala berlipat ganda hanya di dalam masjid. Hanya di dalam masjid kalau untuk sembahyang. Makanya kalau orang pulang ke Makkah, sembahyang di hotel aja di Makkah itu pada sampah lagi turun atau ada halangan, alih hendak pulang ke masjid, orangnya kebanyakan misalkan ada orang tuntun, takutan sasat. Di hotel sembahyang, ganal pahalanya, dapat juga 100.000 kali lipat. Nah, tapi kalau di Madinah bayang di hotel, nah itu ujar para ulama itu ada sama sembahyang di masjid. Nang ngaran masjid nang mana? Nang ada bangunannya. Kan kalau Masjid Nabawi itu kalau kita lihat di foto-foto halamannya luas, banyak di situ orang. Itu masjid lah. Oleh sebagian ulama dikatakan bukan masjid. Buktinya orang haid boleh di situ dudukan. Orang haid orang bersandaran di situ. Dalam masjid kan itu boleh bersandar, ada batas suci. Itu orang bersandar. Nah di situ orang bersandar. Nah banyak masjid yang ada sama lagi lawan yang dahulu. Zaman Nabi kan masjid itu ada seberapa ganal, diperluas beberapa kali direnovasi. Nah ujar Ibnu Abbas, asalkan sembahyang di dalam Masjid Nabawi, sekalipun Masjid Nabawi itu diluaskan, direnovasi, diperbesar sampai ke negeri Yaman, artinya luas banget. Seandainya diluasi, semakin tahun semakin berluas, asal bangunan Masjid Nabawi itu pahala tetap berlipat ganda 1000 kali lipat. Nah makanya orang tolak umrah, tolak haji Madinah rugi ada turun di masjid. Menghadap sembahyang di halaman haji ngalang-alang masuk salah kali, pahalanya belain. Nah itu. Nah ini kalau orang mengingkar pahala. Dan itulah kita orang beriman disuruh mengincar bagaimana caranya agar ibadah kita itu nilai pahalanya berlipat ganda. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah di antara tempat yang bisa menjadikan pahala itu berganda, pahala itu nilainya lebih dibandingkan tempat lain, itu adalah masjid biasa pun. Karena apa? Kalau orang duduk di atas sajadah di rumah, kada membaca nama-nama, kada berwirid nama-nama, sembahyang kada, itu ada berpahala. Tapi kalau orang duduk di masjid niat i'tikaf, walaupun istilahnya guring hala kita duduk tadi, dapat pahala selama ia masih berada di masjid. Nah, makanya ulama-ulama, orang-orang yang ada nasihat, ada kehendak baik di dalam hatinya, itu mereka selalu menganjurkan untuk beriktikaf di masjid. Nah, Nah, biasa kan ada di masjid, sebagian masjid itu ketika ditawin niat iktikaf. Tuh kan terkadang ada terbaca, terkadang ada terbaca. Lalu kayak apa? Namun kadang kita mengetahui bujur dulu, maka yang i'tikaf, i'tikaf itu dalam mazhab kita Syafi'i itu sah walaupun satu umat dalam masjid asal berniat. Masuk ke masjid niat dalam hati niat i'tikaf, berpahala udah. Dan menghendak dapat fadilat yang besar, jangan sampai merobek kehormatan masjid. Karena masjid
masjid itu adalah buyutun min buyutillah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda yang artinya, siapa yang berangkat ke masjid pagi ataupun petang, Allah mempersiapkan untuknya hidangan di dalam surga waktunya berangkat tadi. Kita turun mulai rumah sama sikit, turun mulai rumah sama sikit, turun itu sudah Allah sediakan hidangan di dalam surga. Bila Allah menyediakan hidangan di dalam surga, maulah kita ada diberiakan Allah masuk ke dalam surga. Tidak mungkin. Mul Allah sudah yang menyaruh istilahnya, mengundang kita. Nah, maka kita sangat bersyukur diberikan Allah taufik langkah untuk berangkat ke masjid. Dalam satu hadis Rasul SAW pun pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatu." Barang siapa yang berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain di hatinya kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Turun mulai rumah, anak ke masjid, apa gerak di masjid ada pengajian, ada pembacaan, anak mendengarkan kebaikan. Itu tujuannya. Kada selanjur tulak ke pasar, kada selanjur istilahnya bejalan-jalan ke lain. Tujuannya murni untuk menuntut kebaikan, mendengarkan, belajar kebaikan atau mengajarkannya. Diajar Nabi baginya seolah-olah seperti pahala haji yang sempurna. Nah, itu bedanya kalau orang tulak ke majelis ilmu, nah bukan di masjid. Duduk di majelis itu berpahala, benar. Tapi kalau tulak ke majelis ilmu yang ada di masjid, Allah beri pahala yang lebih, yaitu pahala berhaji, haji yang sempurna. Dan inilah haji bagi orang-orang yang sulit. Kita kayak sekarang haji kita tentu kabarnya kita pasti. Tulak ke pecahan kada, kalau mendaftar juga sudah. Apalagi kada mendaftar, mendaftar juga kada tentu tertulak. Nah, kita hendak dapat pahala haji itu di antara caranya turun pada rumah, tulak ke masjid, niat belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Makanya sedikit pun yang didengar di masjid daripada kebaikan itu mengakibatkan pahala yang besar bisa kita. Kadang-kadang itu mencari pahala sejujurnya. Kadang-kadang mencari pahala. Tinggal kita dihapun kadarnya aja lagi. Makanya jar Nabi kan dalam satu hadis Nabi menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umat itu Nabi masuk surga kecuali pada hapun. Kecuali pada hapun. Siapa nama hapun itu? Naman ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad abadi nabi. Siapa nama asih lawan aku, dia masuk surga. Siapa nama kada masih, itu orangnya kan hapun artinya. Nabi banyak menunjukkan kepada kita macam-macam kebaikan yang bisa dilakukan. Bukan hanya satu, banyak. Setiap cara itu Allah berikan untuk orang beriman untuk mendapatkan pahala yang besar. Orang ada besi harta, kalau tulak haji, kalau tulak umrah dapat pahala. Tulak haji, tulak umrah dapat pahala haji, pahala umrah. Orang ada besi harta, hendak dapat pahala haji, hendak dapat pahala umrah. Di antaranya ini duduk di masjid, sembahyang subuh, bagaimana di masjid, kada keluar daripada masjid sampai terbit matahari, sembahyangnya 2 rakaat, sembahyang sunat isya. Allah janjikan baginya itu dapat pahala haji juga. Bila pahala haji itu juga pahala umrahnya. Ini di dalam kebiasaan kita. Nah, disambat tuh haji aja, umrahnya ada. Makanya banyak orang kita tuh nggak ada tahu. Dikira nak wajib tuh ke haji aja. Kenapa? Karena disambat di rukun Islam. Itu rukun Islam kelima, pergi haji ke Baitullah. Umrahnya mah umrah wajib juga sekali seumur hidup. Makanya ada sebagian orang yang mereka itu terkadang memahami rugi ya, tulak umrah dahulu, haji belum.
rugi ujarnya. Padahal ini pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena umrah itu wajib 1 kali seumur hidup. Haji pun wajib 1 kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Kemampuannya hanya untuk pergi umrah barang dulu. Kemampuannya kalau untuk mendaftar haji, daftarkan haji. Menunggui lawas, ada tantu atau tertolak. Apalagi mendengar berita. Kalau di Malaysia dia kabar ini bujur adanya udah tahunnya karena media sosial itu terkadang dalamnya ada bujur, ada uang, setelah. Nah, orang di Malaysia mendaftar haji itu menunggunya 140 tahun. Di mana tolak itu ada memikirkan kita. Nah, kalau mau memikirkan, kalau wadah kita kan itu masih sekitar 30 tahunan, itu kan lawas badan sudah. Itu lawas badan sudah. Padahal 10 tahun yang lalu itu masih 3-4 tahun antri haji itu. Sekarang sudah 30 tahun lebih. Mendaftar umur 20, 50 hanya tulang. Mendaftar umur 50, 60 hanya tulang. Mendaftar umur 80, umur 110 hanya tulang. Tuha badan. Sampai ke situ pada awal seorangan enggak kenapa-napa. Nah, ada Allah kenapa-napa. Makanya orang tua yang berilmu, orang tua yang pintar, itu yang lebih diutamakan bagaimana saya kira anak nih yang terkulirik bahagia. Nukan sepeda motor, oh aja kayaknya sepeda motor di rumah ada aja. Manukan motor makinnya kan kalau perlu benar anak-anak. Nah, tapi kalau berhaji itu kewajibannya. Namun menghadapinya Tuhan hanya mendaftar haji lambat perjalanannya tertulang. Nah, minimal usia 12 tahun kalau mendaftar haji. Daftarkan ketika usia 12 tahun pun duitnya ada aja. Urusan kayak kemalunasi 30 tahun kemudian itu kalau hajinya berpikir sudah ada modal. Dan 12 tahun itu bukan 42. Jauh benar sudah. Jauh benar Tuhan ya. Itu termasuk orang yang sadar umur 42 itu tolong haji. Amunnya 30 tahun masih. Nah jadi itu. Kalau orang besi harta, kalau mikirkan anak tolong itu. Tapi kalau kita ngalir hartanya ada terlihat tanaman di hati sekira kawat tulang itu dengan diusahakan. Kita ada melihat kisah-kisah berhari, kisah-kisah beberapa tahun yang lalu ada orang tulak haji, padahal dia membica aja, dapat kuliah membica, tabung bawa jok bica, sampai hibak, isinya kan ada lagi usahanya, duit isinya beritaan lagi, kalau mendaftar haji, kalau melunasi tulak, sampai di orang sinetron kalau tukang bubur naik haji. Kenapa? Karena ada keinginan. Ini banyak haji, musuh benar banyak haji, ada haji juga. Kenapa? Karena ada keinginan. Makanya yang mudah utama orang hendak berangkat haji itu keinginan yang kuat di dalam hati. Mun ada keinginan, walaupun ada kelihatan jalannya secara langsung, Allah akan memudahkan jalan untuknya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang pada kami ya Allah, karena kami akan beri jalan kepada diri. Allah memang membuka jalan. Allah memang membuka jalan. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama di antara sebab bergandanya pahala itu karena tempatnya mulia ketika kita melakukan ibadah tersebut. Yang kedua di antara sebab yang bisa menjadikan ibadah itu berlipat ganda adalah waktu yang mulia. Alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya itu ibadah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau menyebutkan fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal fariḍah fi ghairiha. Maka sesungguhnya pahala ibadah sunat pada bulan Ramadan itu sebanding dengan pahala ibadah fardu di luar Ramadan.
Jadi ibadah sunat yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama lawan ibadah fardu di luar Ramadan. Ibadah fardu yang dilakukan di bulan Ramadan itu berbeda 70 kali lipat itu minimal. Maksimalnya itu adalah hitungan. Nah, banyak gandaannya. Makanya oleh para ulama ini bulan Ramadan disebut bulan mengatam. Bulan Rajab itu bertanam, bulan Sya'ban itu memupuk menyiram, bulan Ramadan ini bulan mengatam. Panen kita. Panen apa? Panen pahala. Makanya jangan kulir musim mengatam. Jangan kulir untuk mengatam, memanen. Kenapa? Kada dipanen buruk kayak balik. Itu juga bulan Ramadan. Kalau terlewatkan bulan Ramadan tanpa kita muliakan dengan memanen pahala yang ada di dalamnya, maka bulan Ramadan berlalu sia-sia. Kada ada nilai. Orang yang melewatkan waktu panen dengan malas, dengan kulir, ini orang akan mendapatkan kerugian. Kada dapat napa-napa minumnya. Nah, kada dapat napa-napa. Makanya dalam satu hadis itu ada yang maknanya celaka bagi orang yang masuk di bulan Ramadan, berlalu bulan Ramadan, tapi ia kada diampuni dosanya. Kenapa? Dalam bulan Ramadan ini banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan mudah, tapi bisa menghapus dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis disebutkan orang yang puasa di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah dan dia mengharap pahala, Allah ampuni dosanya. Bulan Ramadan puasa berpahala, dosa yang muni. Mun bulan Ramadan ada puasa, rugi benar kan anak-anak aja puasa. Anak-anak aja puasa. Agama ada puasa tuh ada. Cuman alhamdulillah kita kada melihat secara langsung. Adakah ada sebagian orang macam itu? Kalau mereka masih kada puasa tapi menyembunyikan ketidakpuasaannya, yang ada dalam berupaya dari orang pada kada puasa, ini masih aman bagi yang lain. Kenapa? Dalam satu hadis dikatakan maksiat itu tidak akan membahayakan bagi orang banyak selama itu masih disembunyikan. Tapi kalau di kampung itu, di negeri itu, orang kada puasa terang-terangan kada puasa. Nang puasa disuruh menghormati, warung buka, nang puasa nang menakur disariki. Terang-terangan kada puasa, maksiat terang-terangan. Ini tunggu bacaan ada bencana yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa selama itu kada dinampakkan, itu tidak akan berpengaruh berat, tidak akan membahayakan bagi orang banyak. Dosa bila sudah dinampakkan, nang lain dia itu bahayanya besar bagi kita nang ada di tempat tersebut. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini bulan Ramadan. Jadikan bulan sebagai bulan kita memanen pahala. Jangan sampai terlewatkan satu ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai terlewatkan satu waktu. Nah, di situ kada ada nilai ibadahnya. Karena apa? Satu waktu di bulan Ramadan, kalau kita baca zikir di situ, kalau kita bersalawat di situ, pahala jelas berlipat-lipat ganda. Pahala jelas berlipat-lipat ganda. Nah, dalam hadis itu ada disebut apa? Nah, artinya barang siapa melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, itu seperti seolah-olah dia melaksanakan haji bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gana pahalanya. Karena bulan Ramadan. I'tikaf paling afdal i'tikaf dalam setahun itu ada di bulan Ramadan, tepatnya 10 akhir di bulan Ramadan. Makanya oleh para ulama disunatkan 10 akhir Ramadan itu untuk i'tikaf di masjid. Kada bakal luaran pada masjid kecuali memang ada hajat yang ada boleh kada. Nah, boleh ke rumah untuk qada hajat, untuk mandi itu masalah. Sunat macam itu. Karena itulah kebiasaan ulama-ulama dahulu. Nah, makanya
di masjid-masjid, di langgar-langgar, di situ tempat i'tikaf, hendaknya 10 akhir Ramadan itu jangan tak kunci, anak berjaga aja, jangan tak kunci. Kalau mau ada orang anak i'tikaf, nah karena apa? Karena i'tikaf di waktu itu adalah i'tikaf yang paling afdal dalam setahun. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itu di antara sebab. Karena waktu ibadah itu berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu beribadah, waktu mulia. Banyak waktu-waktu yang lain, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya, hari Jumat, malam Jumat, itu ibadah-ibadah dilipat gandakan oleh Allah Taala. Makanya kalau orang itu pintar, ia tidak akan menyia-nyiakan waktu-waktu mulia itu dengan berlalu dengan hal yang sia-sia, terlebih dengan hal maksiat. Karena apa? Di waktu mulia, di tempat mulia, bila itu dilakukan di situ maksiat, dosanya berganda juga. Bulan Ramadan 7 masih nyambati orang. Bulan Ramadan hari malam menjunkan hayal orang. Bisa apa? Bisa bersahur aja. Nah, luput badan itu, luput badan. Nah, ini dosa berlipat ganda. Rugi besar orang yang berbuat dosa di waktu mulia, karena dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan di antara sebab yang bisa menjadikan ibadah itu pahala yang berlipat ganda itu adalah keadaan atau perbuatan kita. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bila siwak." Atau kama qala Rasul. 2 rakaat yang digawi sembahyangnya itu dengan siwak itu lebih baik ya Nabi daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. 70 rakaat tanpa bersiwak. 2 rakaat bersiwak. Amun tarawih 20 rakaat. Bersiwak setiap 2 rakaatnya. Ini lebih baik daripada 700 rakaat tanpa bersiwak. Berapa harga siwak? Murah, paling 10.000. Tapi ibadah yang didapatkan pahalanya jauh berlipat-lipat ganda. Jauh berlipat-lipat ganda. Nah, kita di bulan Ramadan oleh para ulama siwak itu tetap disunatkan. Sampai kapan? Sampai kayak tengah hari. Bila sudah azan zuhur, itu sebagian ulama menyatakan bersiwak itu makruh. Bersiwak itu makruh. Ada batal bang puasa, amun siwak digugut, ditakuk batal itu. Nah, amun sekedar disiwak akan ada batal. Nah, lalu kayak apa? Sekadar-kadarnya malam Ramadan, selain waktu mulia kita dapatkan, kita beribadah di masjid, tempat mulia kita dapatkan. Gawian sekira kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, itu bawa siwak pakai. Makanya apa bersiwaknya? Bersiwak itu asal tagisang aja di gigi, ya udah dapat pahalanya. Cuman memang disunatkan itu berputar di muntung macam kayak angka 8 berabah oleh sebagian ulama. Dihendak di tengah, tarik ke kanan, bawa di tengah, naik ke atas, kayak angka 8 berabah. Nah, udah sudah 3 kali. Nah, hanya kayaknya diusut kala langitan. Kailan 3 kali, yang kalau langitan 3 kali secara lembut. Nah, itu mun asal kali macam itu, asal tagisang, nah ya udah. Asal tagisang dapat pahala. Kadang kali cari pahala. Nah, makanya tadi Nabi menyebut seluruh umat itu masuk surga. Kan di antara modal orang masuk surga itu banyak besi pahala. Memang banyak besi pahala itu kan menjamin kalau masuk surga. Tapi kalau dipikir-pikir, orang banyak besi pahala itu banyak besi tabungan di surga. Banyak fasilitas, istana banyak, pohon banyak, kabul banyak, taman banyak, bidadari banyak. Maulah Allah mulahakan kesan kita, tapi kita kadang dimuliakan masukinya. Dan mau, tidak akan Allah ciptakan itu sia-sia. Tidak akan Allah ciptakan sia-sia. Artinya apa? Di antara pancingan kita mendapatkan rahmat Allah yang bisa membawa kita ke surga itu dengan memperbanyak pahala ibadah kita.
Nah, maka dari itu di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, maka hendaknya kita jadikan diri kita mendapat kemuliaan dalam memperbanyak ibadah, memperbanyak pahalanya dengan berbagai macam hal. Agar apa? Agar bulan Ramadan ini yang kita masuki itu lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu, dan kita mendapatkan pahala yang maksimal di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan 1 bulan di antara 12 bulan dalam setahun. Di situ Allah memberi kita kesempatan yang luar biasa untuk menutupi kekurangan-kekurangan di luar Ramadan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda yang ada di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah hambanya yang diberinya taufik untuk beribadah di waktu, di tempat, dan dalam keadaan yang mulia, dan Allah jadikan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, yang sempurna, yang didapatkan di dalam setiap ibadah. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu, dan kita berharap bulan Ramadan ini bukan bulan Ramadan terakhir untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat bulan sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.